Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat semeton jaringku pada ingkanganku karena Allah. Alhamdulillah, tasyukur oleh narasida Allah Subhanahu wa taala isampun ngembang ita pada kesehatan dan kesempatan sehingga mau ita pada hadir ngaji kalau meniki mara biasa bilang kelem Sabtu Ma'had Utsman Ibn Affan. Selawat dan salam terucapkan oleh Nabi Inta ingkang enta pada Nabi Inta mulia Nabi Inta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, kitab imbacanta kelem wah iliwat adalah kitab fiqih wah selesai sampai kitabul qadha. Maka bab-bab dalam kitab fiqih ini kibuik bicara maka makin katulah malak kita bicara mengenai masalah akidah. Tentunya akidah ikena akidah ilurus sesuai akidah ngajarang dari Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan turut dari para sahabat dah, dari para tabi'in, dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam telu kurun. Okay? Telu kurun 300 tahun pertama lili baru nara arum Islam niki. Ya niki akidah kita belajarin. Karena akidah ngajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap na murni, tetap narak nganti yai murni ya na bercampur arak ya na ini hilang sampai jeluk kiamat. Ialah niki kita pelajarin, kita bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada berbahasa dalam hadis sahih dalam Sahih Muslim dan dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Senantiasa arak sai golongan lele umatku, selalu arak ya sai golongan lele pen umatku zahirina 'alal haq, menang dalam kebenaran. Artinya tetap nanti ya kebenaran niki yang kaduna beriktikad niki yang pinana jari agama, la yadurruhum man khadalahum, ya nabau le nam bahayain dia dengan ihinaya, nabu dengan gen nyedangnya gen hinaya nabu bahayain dai pun jua.
segolongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh terhadap kebenaran niki hatta ya'tiya amrullah, sampai datang amrullah, perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai datang di kiamat. Wa hum kadzalik, tetap ya mara'nu. Jadi jamaah rahimakumullah, agama inga jarang dalik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah dan keyakinan ngajarang dalik Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya ana hilang lele muka bumi niki. Tetap naara segolongan lele umat Nabi inganti ia indak wahangnya inga jarang ia. Yalah niki genta pada dengerang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, munangetu apa kenana akidah, apa king kenana akidah. Jamaah rahimakumullah, aran akidah niki menurut ahli bahasa, aran akidah niki elek kalimat al-aqd. Elek kalimat al-aqd, naqidul hal, mengikat. Jadi menara apa ika buka. Nah, marak tali itu ya nunun talinda yang itu. Yang al-aqd lawananna al-hal, membuka. Niki bahasa. Jadi kesimpulannya dengan bahasa jamaah rahimakumullah, arn akidah niki ma aqadal insanu alaihi qalbahu jaziman bihi. Apa jantalina le manusia atena genah pepanono dalam keadaan tetu le nang yakin yang lakinangnya yang ngernin akidah. Sawa'un kana haqqan aw batilan, sama ada keyakinan nono adalah kebenaran ataupun kebatilan, yaniki ngernin akidah. Sedangkan menurut istilah syariat nggih, arn akidah niki yal umur allati yajibu ay yusaddiqa bihal qalbu, ialah perkara-perkara yang wajib hati membenarkannya. Jadi semua perkara ahlaku masalah iwajib atenta sadu kita iya yang ngarin akidah. Wa tatma'inna ilaihin nafs, dan jiwa merasa tenang kepadanya. Hatta takuna yaqinan thabitan la yumazijuha raibun wa la yukhalituha syakkun, sehingga dia menjadi sebuah keyakinan yang kokoh yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan dan tidak pula dicampuri oleh syak. Jadi yang namanya akidah niki adalah segala perkara yang wajib dibenarkan oleh hati, wajib diyakini oleh hati, dan wajib hati merasa tenang kepadanya, sehingga dia menjadi keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Iki disebut dengan nama akidah. Berarti jamaah rahimakumullah, akidahnya orang Islam tentunya berbeda dia dengan akidahnya orang yang kafir. Ya, beda dia. Karena orang beriman mengakui Tuhannya adalah Allah. Ia yakin seyakin-yakinnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Sementara orang kafir dia punya akidah lain. Mengatakan Tuhannya ini, Tuhannya itu, macam-macam. Dan dia yakin tentang hal itu, dan dia berani mati untuk membelanya. Itu akidah batil. Ya. Berarti akidah Islam, apa yang dimaksud dengan akidah Islam? Jamaah rahimakumullah,
Akidah Islam itu hiyal imanul jazimu bi rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa sa'iri ma thabata min umuril ghaibi wa usulid din wa ma ajma'a alaihi salafus salih wa taslimut tam lillahi ta'ala fil amri wal hukmi wat ta'ati wal ittiba'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Islam kalau dijabarkan dalam bahasa Arab. Ya. Jamaah rahimakumullah, apa maknanya? Akidah Islam itu adalah hiyal imanul jazim, ialah keimanan yang kokoh bi rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala, tentang rububiyahnya Allah. Keimanan, keyakinan yang kokoh tentang bahwa Allah lah yang menciptakan segalanya ini. Ya, wajib kokoh ini keimanan kita. Wajib kita percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa segala yang ada ini penciptanya adalah Allah. Dia tidak jadi dengan sendirinya. Ya, bukan dibuat oleh manusia. Semuanya ini adalah ciptaan Allah. Langit, bumi. Langit itu 7 petala, bumi ini 7 petala. Semuanya isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langitnya, buminya ciptaan Allah. Ya, baik yang di dalamnya ada manusia, ada jin, di langit ada malaikat, di atas langit ada al-kursi, ada lauhil mahfuz, ada namanya arash. Ya, semuanya ini yang kecil ataupun yang besar, ini adalah ciptaan Allah. Kita wajib yakin. Tidak boleh salah di sini. Ya, ini akidah Islam. Kalau ada orang mengatakan bahwa ada selain Allah yang bisa mencipta dari tidak ada menjadi ada, maka berarti akidahnya sudah salah. Ya, karena yang bisa menciptakan itu hanyalah Allah. Adapun mengolah dari barang barang baku menjadi barang jadi, meja kan gitu. Ini kayu ini. Tadinya dia punya pohon dia kayu ini. Ya, ditanam lalu Allah mentakdirkannya menjadi besar. Lalu dia dipotong oleh tukang sinsu. Lalu setelah itu dipotong lagi oleh tukang potong, disomel. Lalu tukang kayu membuatnya menjadi meja. Ini bukan mencipta, ini namanya mengolah barang baku menjadi barang jadi. Ya, Allah memberikan hambanya ilmu masing-masing. Ada yang bisa buat seperti ini, yang buat meja, ada yang bisa buat bangunan, ada yang bisa buat pesawat, ada yang bisa buat cerorot, dan seterusnya. Itu kan bahan bakunya beras. Lama-kelamaan dibuat, itu namanya mengolah. Ya, tapi menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, tidak mungkin. Tidak ada yang mampu untuk itu kecuali hanya Allah. Kita wajib kuatkan keyakinan kita dalam masalah ini. Tidak ada yang mampu mencipta kecuali hanya Allah. Ya, di depan tiang niki, di sini tidak ada pisang di sini. Ya, tak mungkin ada orang bisa lalu aku ciptakan pisang, ada di depanmu. Gak bisa, gak mungkin, itu mustahil. Gak bisa. Tapi kalau dia beli pisang lalu dihadirkan di sini, bisa. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tidak bisa. Walaupun sekecil nyamuk, sekecil lalat, manusia ditantang oleh Allah, gak ada yang mampu. Gak bisa. Karena yang bisa mencipta dari tidak ada menjadi ada itu hanyalah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptanya, kita juga wajib yakin bahwa semua ciptaan ini, ya, semua makhluk ini yang disebut dengan nama alam, semua selain Allah namanya alam, ya.
Semuanya ini adalah milik Allah. Semuanya milik Allah. Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Semuanya ini milik Allah. Wajib kita yakini milik Allah. Loh, kita bagaimana? Allah memberikan kita kepemilikan terbatas dalam jangka waktu yang terbatas. Setelah itu diambil lagi oleh Allah. Nanti kita dihisab, sudah bisa memanfaatkannya untuk kebaikan apa tidak? Begitu. Ya. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, kan dimintai tanggung jawab ini hidup ini. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda, dimintai tanggung jawab. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan, dimintai tanggung jawab oleh Allah. Dikasih ilmu, dimintai tanggung jawab oleh Allah, dan itu sementara kita miliki. Ya, setelah itu diambil oleh Allah, sampai nyawa kita sendiri diambil. Ya, nggak bisa kita menolak. Apalagi harta, apalagi kesehatan, apalagi yang lainnya, semuanya itu kembali kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan kepemilikan dalam batas yang sangat terbatas sekali, dalam waktu yang sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, kita ini seolah-olah sebenarnya kita diberi pinjam oleh Allah. Karena semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka baik-baiklah cara kita untuk menggunakan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, jadi semuanya ini adalah milik Allah. Dan sebagai seorang muslim, ketika diambil apa yang telah dikasih kita oleh Allah, ya, maka kita tulus mengatakan inna lillah, sungguhnya kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kita pasti akan kembali kepadanya. Nah, kita ini milik Allah. Ya, jadi semuanya ini adalah yang memilikinya adalah Allah yang punya ini. Maka kita boleh menggunakan apa yang diberi oleh Allah dalam batas yang diperbolehkan oleh Allah untuk menggunakannya. Jangan menggunakan untuk hal-hal yang tidak dibolehkan. Jamaah rahimakumullah, jadi semuanya ini, makhluk ini adalah ciptaan Allah. Dia adalah milik Allah, dan yang mengaturnya adalah Allah. Yang mengaturnya adalah Allah. Ya, tidak ada yang mampu mengatur alam ini kecuali hanya Allah. Ya, manusia diberikan kekuasaan pengaturan dalam batas yang sangat terbatas dan dalam waktu yang sangat terbatas. Manusia diberikan kekuasaan saling menguasai. Ada yang jadi presiden, di bawahnya rakyat satu negara. Ada yang jadi gubernur, di bawahnya rakyat satu provinsi. Ada yang jadi bupati, di bawahnya rakyat satu kabupaten. Begitu seterusnya sampai partikel yang paling kecil. Kepala keluarga, dia menguasai keluarganya. Itu dalam batas yang sangat terbatas sekali, ya. Dan kemudian dalam waktu yang sangat sedikit sekali. Adapun semuanya ini diatur sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengaturnya adalah Allah. Matahari keluar dari timur, siapa yang mengaturnya? Kok dari timur enggak dari barat? Dia Allah. Ya. Datanglah malam hari. Tadinya terang benderang saat siang hari, siapa yang mendatangkan malam? Allah. Keesokan harinya, malam ini pergi dia, datanglah siang. Siapa yang punya aturan? Allah. Langit di atas tidak ada tiangnya, tapi dia tidak runtuh menjatuhi bumi ini. Siapa yang mengaturnya kok bisa dia tidak runtuh? Allah. Kalau manusia tidak ada tiang, la ilaha illallah. Semuanya akan jatuh. Ya. Di sebuah masjid kemarin tiang hadir. Di sebuah masjid, di atasnya karena terlalu jauh jarak baloknya itu, begitu kita naik seolah begini dia rasanya, ya, kan tiangnya tidak terlalu banyak. Di manusia ini Allah Subhanahu wa taala membuatkan kita langit di atas kita tidak jatuh. Dalam Al-Quran disebutkan bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang yang kalian lihat.
Siapa yang mengaturnya bisa seperti itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada musim dingin, ada musim panas, ya. Ada musim hujan. Siapa yang mengaturnya? Allah. Ya. Allah turunkan hujan, mulai kemudian tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Ya, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Yang menumbuhkannya, tanam-tanaman ini siapa? Adalah Allah. Nah, ini disebut dengan nama tauhid rububiyah. Kita yakin seyakin-yakinnya dengan keyakinan yang kuat bahwa hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang di luar langit dan bumi ini semuanya yang menciptakannya adalah Allah, yang memilikinya adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah. Ini disebut dengan nama tauhid rububiyah. Tidak boleh goyah ini tauhid kita di sini. Enggak boleh goyah. Ada orang mengatakan bahwa alam ini bisa diatur. Oleh siapa? Oleh wali katanya. Wali apa? Ada wali kutub katanya. Kalau dia mau hancur sekarang, menjadi hancur dia oleh wali ini. Tidak boleh kita percaya. Itu akidah batil. Ya. Para pengamal tarekat, dia punya akidah seperti ini. Dia katakan alam ini diatur oleh para wali. Ini kadzab, bohong. Ini akidah yang batil, yang salah. Ya. Semuanya ini yang mengaturnya adalah Allah. Tidak ada kuasa bagi manusia untuk mengatur alam ini. Yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kisah-kisah bohong seperti itu disebarkan. Ya, akhirnya manusia menjadikannya sebagai akidah, menjadi keyakinan. Ini enggak boleh, keyakinannya salah, sudah batil sudah akidahnya. Kita batil. Tidak boleh salah kita di sini. Wajib kita mengikuti akidah yang benar yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Kemudian ini akidah Islam, ya. Ialah kita berkeyakinan dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang mencipta, hanya Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki, Dia yang mengaturnya. Kita wajib percaya hanya Allah yang boleh disembah. Hanya Allah yang boleh diibadahi. Baik ibadahnya itu berupa ruku, sujud, berdoa, bernazar, ya, menyembelih, meminta berkah, meminta pertolongan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Semuanya itu disebut dengan nama ibadah. Ini tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah. Ketika kita berkeyakinan bahwa hanya Allah yang boleh diibadahi, hanya Allah yang boleh kita sembah, itu namanya kita berakidah Islam dalam uluhiyahnya Allah. Di sini banyak jatuh manusia dalam akidah ini. Banyak yang jatuh. Jatuhnya bagaimana? Dia sholat, ya, puasa dia, berdoa dia. Tapi ternyata tidak cukup dia berdoa hanya kepada Allah. Dia datang kemudian kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Lalu dia katakan di dalamnya wali, kita minta kepada dia, dia bisa kasih kita selamat. Berdoalah dia kepadanya. Berarti di sini dia jatuh kepada akidah yang batil. Dia meyakini bahaya boleh ibadah dengan berdoa kepada selain Allah. Rusak akidah Islamnya di sini. Rusak, enggak boleh rusak ini. Kita punya akidah, ya. Macam-macam caranya selain kepada kuburan. Ada yang juga minta kepada mata air, ya. Mereka sebut dengan istilah syarat, padahal mereka meminta itu sebenarnya, ya. Ada yang meminta kepada pohon-pohon, ya. Ada hajatnya, dia datang ke pohon bunut yang besar, lalu dia tulis namanya di situ, dia gantungkan. Nah, nanti kalau saya sudah jadi apa yang saya inginkan, saya kembali lagi untuk mengambilnya, membukanya ini. Dan berkah pohon ini, insya Allah saya dapat apa yang saya inginkan. Di sini berarti dia minta itu. Dia ibadah kepada selain Allah dengan meminta.
kepada pohon. Nah, ini bahaya. Akidah uluhiyahnya rusak. Dan masih banyak sekali jemaah rahimakumullah, ya, kesalahan-kesalahan dalam berakidah, baik dalam uluhiyah ataupun rububiyah. Ya. Dia ingin mencari keselamatan. Kira-kira bagus enggak yang dia kerjakan ini? Pekerjaannya. Motornya kita kira bawa selamat enggak? Calon istri yang akan dia ambil kira-kira cocok enggak bagi dia? Datang dia ke tukang ramal. Nah, berarti dia punya keyakinan bahwa tukang ramal ini bisa mengetahui hal yang gaib. Ini sifatnya Allah ini. Sifatnya Allah. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Firman Allah dalam Al-Qur'an. Katakanlah tidak ada yang di langit dan yang di bumi yang bisa mengetahui hal yang gaib kecuali hanya Allah. Ketika dia berkeyakinan ada selain Allah bisa mengetahui hal gaib, karena dia itu seorang wali, seorang tuan guru, seorang ustadz, seorang tukang tenung, berarti akidahnya di sini salah dia dalam akidahnya terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengharapkan selamat, seharusnya dia mengandalkan selamat itu kepada Allah. Tapi kemudian dia mengambil barang-barang mati seperti jimat-jimat, dia bawa. Dia berkeyakinan kalau foto tuan guru ini saya bawa, saya selamat. Berarti dia sudah menggantungkan keselamatannya kepada makhluk. Kepada makhluk yang tidak punya kekuatan sama sekali. Seandainya dia makan foto itu, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya foto itu sendiri. Bagaimana dia menyelamatkan kita? Ini berarti dia salah dalam masalah tauhid uluhiyahnya kepada Allah. Akidahnya salah di situ. Dan ini berbahaya jemaah rahimakumullah. Sangat banyak sekali, nanti akan dijabarkan. Jadi yang namanya akidah Islam itu seorang beriman dengan iman yang kokoh bahwa yang menciptakan dia hanyalah Allah, yang menciptakan segalanya ini adalah Allah, yang memilikinya hanyalah Allah, yang mengaturnya hanyalah Allah, yang boleh diibadahi hanyalah Allah. Dan dia berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah disebut dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis Nabi, ya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan kita pelajari dia nanti. Wa malaikatih, dan dia berkeyakinan dengan keyakinan yang kuat bahwa ada malaikat-malaikat Allah. Ada malaikat. Seperti malaikat Jibril yang ditugaskan untuk membawa wahyu, ya, dari Allah kepada para nabi. Ada malaikat Mikail yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Ada malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ya. Ada lagi malaikat yang namanya malaikat maut yang ditugaskan mencabut nyawa. Ada Munkar dan Nakir ditugaskan untuk menanya kita di dalam kubur nantinya. Ada malaikat Malik menjaga pintu neraka dan seterusnya. Nanti banyak tentang masalah malaikat terusnya akan dibahas. Jadi akidah orang yang beriman itu dia berkeyakinan betul bahwa ada malaikat-malaikat Allah. Dan dia juga berkeyakinan ada kitab-kitab Allah diturunkan. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada suhuf-suhuf, dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Setelah itu tidak ada lagi kitab yang diturunkan oleh Allah setelah Al-Quranul Karim. Wa rusulihi, dan dia berkeyakinan ada rasul-rasul Allah. Allah telah mengutus para rasul banyak sekali diutus para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebutkan 25, dan para ulama menyebutkannya para rasul sekitar 313 atau 314 atau 15. Para rasul itu yang diutus Nabi jadi rasul yang berdakwah. Mereka ada yang mendapat pengikut, ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak, ada yang tidak punya pengikut sama sekali juga para rasul. Dan orang beriman itu yang berakidah Islam, dia berkeyakinan dengan sebenar-benarnya bahwa ada namanya hari kiamat. Ya, kalau orang tidak percaya ada hari kiamat berarti bukan berakidah Islam, dia enggak benar. Ya. Enggak percaya dia adanya hari kebangkitan, hari kiamat itu. Seperti orang-orang kafir Quraisy dulu. Ini yang paling berat bagi mereka.
Kemudian orang yang berakidah Islam, mereka percaya tentang takdir. Ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Ada takdir yang menyenangkan, maksudnya ada yang takdir yang kurang menyenangkan. Ya, semuanya itu ada. Wajib kita percaya. Wasairi ma tsabata min umuril ghaib. Dan orang beriman yang berakidah Islam itu wajib dia percaya tentang semua perkara yang sahih, tentang perkara-perkara yang gaib yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, diceritakan oleh Nabi kita. Gak pernah kita tahu itu, gak pernah diceritakan oleh siapapun, tapi Allah menceritakan dalam Al-Quran, Nabi menceritakan dalam hadisnya, wajib kita percaya. Itulah orang beriman. Wa usuluddin, dan orang beriman itu percaya tentang dasar-dasar agamanya. Wa ma ajma'a alaihi salafus salih, dan dia percaya tentang apa yang disepakati oleh para pendahulu yang saleh. Nah, orang yang berakidah seperti ini, jamaah rahimakumullah, disebut akidahnya akidah Islam. Dia berakidah Islam, dan dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dia taat dan dia mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Nah, orang yang berakidah seperti ini disebut akidahnya akidah Islam. Tapi ada orang bilang kalau kita begini akidahnya, mereka cap kita macam-macam, enggak jadi masalah. Yang penting bukan Allah yang mengecap kita macam-macam. Manusia mengecap, dia tanggung jawabkan perkataannya nanti. Ada yang mencemooh kita padahal kita ngaji. Ya, biarkan itu pahala yang datang tanpa kita bekerja. Ya, tanpa kita kerjakan, karena mereka mencela dan mencemooh kita untuk ngaji, mencemooh kita sholat jamaah misalnya, mencemooh kita karena kita mengikuti ajaran Nabi. Mereka cela, mereka cemooh, mereka fitnah. Itu adalah pahala yang datang dengan tiba-tiba itu. Tiba-tiba, tidak perlu untuk digubris mereka karena mereka mau ngasih kita pahalanya. Kita harus tenang, ya rahimakumullah. Wa idza utliqat wal aqidatul islamiyah idza utliqat fahiya aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Akidah Islam itu kalau dia diitlaqkan, disebut secara umum akidah, maka maksudnya adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah maksudnya, ya. Selain daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah itu nanti ada akidah-akidah yang menyimpang, ya marimakumullah, seperti akidah Syiah, akidahnya Khawarij, akidahnya Jabariyah, akidahnya Qadariyah namanya, ada akidahnya Ibadiyah, ada akidahnya Ahmadiyah. Itu akidah menyimpang semua, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau disebut akidah Islam, maksudnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti tersendiri apa itu Ahlussunnah, kita akan pelajari dia dalam pengajian kita ini, insyaallah. Jadi kalau disebut akidah, maksudnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Li'annaha yal Islamul haq, karena itulah dia Islam yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Alladzi irtadahu Allahu dinan li'ibadihi, yang diridai oleh Allah sebagai agama bagi hamba-hambanya. Wa hiya aqidatul quruni tsalatsatil mufaddalah, yaitu akidahnya 3 abad yang penuh dengan keberkahan. 3 abad pertama dari Islam ini. Minas sahabah, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, kalangan tabi'in, wa tabi'ihim, dan tabi'ut tabi'in, ya, yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan cara yang baik. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya menjadi nabi ketika umur 40 tahun, diangkat jadi nabi rasul. Beliau meninggal dunia 63 tahun umurnya. Berarti beliau dari sejak diangkat jadi nabi sampai meninggal dunia itu hanya 23 tahun. 23 tahun beliau berdakwah. Diturunkan kepada beliau Al-Qur'an sampai sempurna. Ya, sampai sempurna sebelum beliau meninggal dunia. Ajaran-ajaran Islam sudah sempurna.
Ini diajarkan kepada orang yang hidup bersama beliau. Orang yang hidup bersama beliau ini disebut dengan nama sahabat. Sahabat Nabi namanya. Semua yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan dia mati dalam keadaan Islam, namanya sahabat. Kalau dia bertemu dengan Nabi tapi tidak mau beriman kepada Nabi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bukan namanya sahabat, itu namanya musuh. Musuh Islam. Atau dia hidup sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Ada yang seperti itu, belum sempat ketemu dia. Dia ke Madinah, Rasulullah sudah meninggal dunia. Bukan sahabat namanya, itu namanya tabi'in. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat beliau. Lalu nantinya para sahabat ini ada yang kibarus sahabah namanya. Ada sahabat-sahabat tua yang dekat-dekat umurnya dengan Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Disebut kibarus sahabah. Ada lagi sahabat-sahabat muda disebut dengan nama sigharus sahabah. Seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibn al-As, dan masih banyak lagi. Itu disebut dengan nama sigharus sahabah. Jadi mereka inilah yang telah belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang menyebarkan ajaran Nabi kepada orang di belakangnya. Orang yang di belakangnya yang tidak pernah ketemu dengan Nabi disebut dengan nama tabi'in. Tabi'in namanya. Zaman tabi'in banyak yang menuntut ilmu kepada para sahabat, yang belajar Islam kepada para sahabat. Para ulamanya banyak, ya, tabi'in. Banyak, ya, ulama dari kalangan tabi'in itu. Baik di Makkah, di Madinah, di Irak, di Yaman, di Kufah, ya, di Syam, banyak. Nah, lalu tabi'in ini, para sahabat meninggal dunia, tabi'in ini mengajarkan kepada orang yang di belakangnya lagi. Disebut dengan nama tabi'in namanya. Istilahnya itu tabi'in. Jadi nyambung di agama ini. Nah, itu semuanya jamaah rahimakumullah kurang lebih 300 tahun dari sejak zaman Nabi itu. 300 tahun itu. Termasuk di dalamnya yang 300 tahun itu imam yang 4. Paling dulu adalah Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah diriwayatkan beliau ketemu dengan sahabat sehingga ada yang mengatakan beliau adalah tabi'in beliau. Imam Malik, gurunya itu tabi'in, beliau termasuk tabi'ut tabi'in. Ya, Imam Syafi'i kemudian di belakangnya bertemu dengan guru-gurunya, ya, seperti Imam Malik guru beliau, ya, tabi'ut tabi'it tabi'in. Demikian pula Imam Ahmad. Jadi 300 tahun yang pertama, 303 abad itu. Nah, mereka-mereka ini yang membawa Islam, yang mengajarkannya kepada orang itu masih bersih, masih murni. Yang 300 tahun pertama. Kita sekarang sudah berapa tahun? Sejak hijrahnya Nabi 1446. Sekarang kan tahun 1446. Berarti antara generasi tiga abad pertama itu kita sudah 1146 tahun. Jauh ini. Jauh, banyak yang terjadi macam-macam. Ya, macam-macam, banyak fitnah, banyak yang menyelewengkan agama, banyak yang paham-paham yang macam-macam. Makanya kita diajak untuk kembali untuk memahami agama ini dalam akidah kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak kita, mengacu kepada pemahaman Nabi, pemahaman para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan yang setelahnya yang 300 tahun pertama. Mereka yang hidup 300 tahun pertama itu disebut dengan istilah as-salafus saleh, para pendahulu yang saleh. 300 tahun pertama. Ya, ketika kita mengikuti misalnya perkataan Imam Syafi'i, berarti kita masuk mengikuti pendapat salafus saleh. Mengikuti apa yang dikatakan Imam Malik, salafus saleh. Mengikuti perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, karena beliau-beliau itu mengambilnya
dan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang sebelum beliau, ya, dari kalangan tabi'in, dari kalangan sahabat Nabi, dan para sahabat Nabi mengambil dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terjadi sekarang ini jamaah rahimakumullah, setelah 300 tahun itu banyak sekali pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi, yang tidak sesuai dengan yang diyakini oleh para sahabat Nabi, tidak sesuai yang diyakini oleh imam-imam yang 4. Banyak. Tapi mereka mengaku bahwa mereka mengikut Nabi. Mereka mengaku mengikut Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tidak pernah seperti itu. Nah, mereka juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kenyataannya jauh dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh kecil misalnya. Ya, contoh kecil. Ketika yang kemarin-kemarin ya menjadi polemik tentang tidak bolehnya musik. Oh, kita Syafi'i katanya. Kita mengikuti Imam Syafi'i. Tapi ternyata jemaah rahimakumullah, orang yang paling keras tidak membolehkan musik itu Imam Syafi'i. Dan semua imam yang 4 itu tidak membolehkannya. Imam yang 4, Imam Hanafi, ya, yang Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak membolehkan. Tapi dia mengatakan dirinya Syafi'i. Gimana ini? Hanya ngaku-ngaku jadinya. Jamaah rahimakumullah, ngaku-ngaku. Nah, ini yang perlu untuk diluruskan. Kita harus belajar akidah mereka, para imam yang 4, akidah para tabi'in, akidahnya para sahabat, akidah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, akidah Islam itu dia memiliki nama-nama yang lain juga, bukan sekedar nama dengan nama akidah Islam saja, ya, bukan hanya sekedar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja namanya, enggak, disebut istilahnya tauhid. Dia belajar tauhid. Belajar tauhid berarti maksudnya belajar akidah Islam, belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid. Atau as-sunnah namanya, dia belajar sunnah. Dimaksud dan sunnah itu adalah ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad. Namanya juga usuluddin, dasar-dasar agama. Maksudnya dasar-dasar agama yang sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga disebut dengan nama al-fiqhul akbar, disebut juga dengan nama asy-syari'ah, disebut juga dengan nama al-iman. Semuanya ini nama-nama bagi akidah, pelajaran akidah jemaah rahimakumullah, ya. Dia belajar akidah, dia belajar tauhid, akidah sudah maksudnya dia belajar as-sunnah. Tauhid sudah namanya dia belajar usuluddin, dia belajar al-fiqhul akbar, dia belajar asy-syari'ah, dia belajar al-iman. Maksudnya itu nama-nama banyak tapi maksudnya sama, yaitu belajar akidah. Kemudian semuanya ini menjadi masyhur dengan istilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun kenapa dia disebut dengan nama Ahlus Sunnah, kita akan pelajari dia nanti, ya, sedikit demi sedikit perlu paham istilah-istilah orang ini, jangan kita keliru istilahnya orang, sebab semua mengaku Ahlus Sunnah, ya, semua mengaku Ahlus Sunnah, ya, semua mengaku mengikuti salafus saleh, tapi yang sebenarnya itu yang mana? Sama dengan orang misalnya ada 10 laki-laki mengatakan ada seorang wanita namanya dia itu cinta aku. Ini juga bilang cinta aku. Ini bilang cinta aku. Semuanya ngaku dia menjadi kekasihnya si A. Tapi sekarang apa yang perlu? Bukti. Mana buktinya? Mana dalilnya? Nah, itu yang kita pelajari. Semua mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya mana? Tapi mana Ahlus Sunnah? Ada enggak? Akidah yang Anda yakini itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mau kita pelajari. Sebab kita jangan ngekor-ngekor. Dan kalau kita sudah meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dengan benar, lalu ada orang yang menggoda, mencela, mengatakan begini begitu, kita tidak goyah, ya, karena kita sudah pelajari dia. Nah, ini yang menjadi pembahasan yang akan kita baca dan kita dengarkan pada pengajian-pengajian kita. Dan kitab yang kita baca ini
kitabnya ini Al-Wajiz fi Aqidatis Salafus Salih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ya terang bagi kita, ya kita yang berbuat, ya. Jadi kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafus Salih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Terserah mau orang bilang kemudian mengecap kalau begini akidahnya ini dengan nama lain-lain tidak menjadi masalah. Yang penting kita sudah belajar ini akidah yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh para sahabat Nabi, ya, dan diajarkan oleh orang-orang di belakangnya di 300 tahun yang pertama. Supaya kita bisa selamat jamaah rahimakumullah dunia dan akhirat. Jadi ini dasar agama kita ini harus benar. Pondasi keyakinan kita wajib betul. Dan dia tidak boleh goyah ini. Seperti kita buat bangunan, cakar ayamnya harus bagus, harus kuat cakar ayamnya itu. Mau kita bangun 2 lantai 3 lantai, kalau sudah kuat di dasarnya, insya Allah tidak akan goyah dia. Tapi kalau yang di dasarnya itu ternyata nggak benar, ya, serampangan, dia buat cakar ayamnya, goyah dia jemaah rahimakumullah, nggak bisa dibangun di atasnya bangunan yang kokoh. Nah ini ya kita pelajari insyaallah subhanahu wa ta'ala dalam pengajian-pengajian kita ini. Mudah-mudahan semoga nanti kita mendapatkan faedah yang luar biasa, ya, semakin mengokohkan kita punya keimanan, ya, mengokohkan kita punya keislaman. Ini sudah ada waktu isya sudah nih, ya, mudah-mudahan ya kita tidak bosan-bosan untuk ngaji jemaah Allah. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Berarti Imam Maturidi itu belakangan ya Ustaz? Belakangan. Ya. Ya, setelah 300 tahun yang pertama. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, ini yang kita maksudkan supaya jangan kita salah punya akidah. Ya. Sebab banyak sekali keteledoran-keteledoran yang didapatkan. Ya, misalnya kita semua kebanyakan, karena itu yang kita wariskan dari para pendahulu, Indonesia ini katanya bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari. Ya. Bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ari katanya. Kenapa dia tidak mengambil bermazhab Syafi'i dan berakidah seperti Syafi'i? Kenapa akidahnya Asy'ari, mazhab fikihnya Syafi'i? Kenapa seperti itu? Nah, di sini ada perbedaan yang sangat mencolok sekali jemaah rahimakumullah. Imam Asy'ari rahimahullahu taala, ya, Imam Al-Asy'ari, beliau dulu akidahnya adalah akidah Mu'tazilah. Akidahnya Mu'tazilah. Ya, beliau belajar sama bapak tirinya beliau. Ya. Itu Ali Al-Jubba'i. Beliau belajar di situ akidah Akidah Mu'tazilah. Akidah yang banyak, yang sekarang ini banyak ini. Memakai akal. Ya, kalau ada ayat Al-Quran lalu tidak bisa dicerna oleh akalnya, dia takwil, dia palingkan maknanya ke makna yang lain. Tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi yang belajar kepada Nabi. Lalu ketika beliau berumur 40 tahun, ya, beliau sadar. Lalu beliau berlepas diri dari akidah ini. Akidah apa? Akidah Mu'tazilah itu. Beliau belajar kepada Ibnu Kullab. Ya, akidahnya ini disebut dengan akidah kullabiyah. Lebih baik daripada yang tadi, tapi masih sisa-sisa pemikiran yang masih kuat dalam masalah akal itu ada di situ, akidah kullabiyah. Ya, Ibnu Kullab. Nah, kemudian di akhir hayatnya beliau itu, ya, Imam Al-Asy'ari rahimahullahu taala, beliau kemudian mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, beliau mempelajari akidahnya Imam Ahmad. Maka beliau menulis beberapa kitab sampai 3 kitab itu. Ya, salah satunya adalah Al-Ibanah fi Usulid Diyanah namanya.
Al-Ibanah fi Usulil Diyanah. Ada juga Risalah ila Ahli Tsaghar. Ada juga yang lainnya dari 3 kitab. Itu akidah beliau itu sama dengan akidahnya Imam Ahmad. Sama dengan akidahnya Imam Syafi'i. Tapi ini tidak menyebar. Yang menyebar itu adalah akidahnya beliau ketika berpaham Mu'tazilah dan berpaham Kullabiyah, itu yang menyebar. Dan ini yang menjadi keyakinannya orang-orang mengatakan saya Asy'ari katanya. Tapi dia tidak tahu Imam Asy'ari itu beliau pada akhir hayatnya berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ketika ada ayat Allah mengatakan seperti ini, mereka lawan, jamaah rahimakumullah. Mereka palingkan maknanya. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, di sini tempatnya kaum muslimin di kita itu banyak yang menyeleweng, jamaah rahimakumullah, akidahnya itu. Ya, banyak menyeleweng akidahnya. Jadi mereka tidak seperti akidah Imam Al-Asy'ari, ya, yang sebenarnya pada akhir hayatnya itu. Mereka mengikuti fase yang kedua dari kehidupan beliau ketika beliau berakidah dengan akidah Ibnu Kullab, ya, Ibnu Kullab, ya. Jadi jemaah rahimakumullah, seperti itu dia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala istiwa, bersemayam di atas aras. Enggak berani mereka mengatakan Allah bersemayam di atas aras. Padahal Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, Imam Ahmad mengatakan seperti itu, Imam Asy'ari mengatakan seperti itu. Ya, para ulama dari kalangan tabi'in juga seperti itu. Para ulama dari kalangan sahabat mengatakan seperti itu. Tapi mereka enggak berani. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan akalnya. Ya. Jadi mereka mengikuti pemahaman Imam Asy'ari ketika masih pemahamannya Kullabiyah. Ya. Dan ini yang terjadi. Mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah rahimakumullah. Tapi ini perlu untuk diluruskan karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidaklah seperti itu. Ya. Justru jamaah rahimakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan karena Allah yang telah menetapkan bahwa dia bersemayam di atas aras, wajib kita percaya. Namun bagaimana modelnya, bagaimana caranya, itu tidak menjadi menjadi ranah kita untuk mengetahuinya. Kita wajib hanya beriman dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal aliy, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wa huwal aliyyul azim, telah maha tinggi, maha agung. Allah maha tinggi. Kalau mengatakan maha tinggi itu jemaah rahimakumullah atas. Mereka tidak berani menunjuk ke atas. Enggak berani. Ini akidah Kullabiyah. Padahal para salafus saleh itu telah menetapkan dalam kitab-kitab mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Makanya kita sujud mengatakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya, Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Wajib kita percaya. Ketika seorang anak perempuan yang menjadi budak itu dibawa kepada Nabi, ya, lalu ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka dia menunjuk ke atas, fis sama, di langit, di atas. Maka Rasulullah bersabda, "A'tiqha." Silakan kau merdekakan budakmu ini. Fa innaha mu'minah, dia adalah seorang yang beriman. Orang yang mengikuti paham kullab tidak berani mengatakan Allah di atas. Allah di langit atau di atas arasnya. Enggak berani dia, padahal dalilnya jelas dalam hadis-hadis Nabi kita yang sahih. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Dalam Al-Quran ada. Nah, itu perbedaannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidahnya. Ini salah satunya saja ini ya. Akidahnya Al-Kullabiyah. Semuanya nih akidah Kullabiyah, akidah Mu'tazilah itu bermuara kepada Jahm bin Safwan, sehingga dikatakan akidahnya akidah Jahmiyah namanya. Akidah Jahmiyah.
Nanti kita akan pelajari dia Allah Subhanahu wa taala dengan seterang-terangnya jemaah rahimakumullah. Jadi para pendahulu kita yang saleh, ya para sahabat Nabi yang mulia, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga imam yang 4, mereka itu akidahnya sama, mana kata Allah, mana kata Nabi. Kemudian datanglah di tengah-tengah kaum muslimin ketika berkuasa kaum muslimin di Irak, Bani Abbasiyah. Di situ diterjemahkanlah buku-buku dari Yunani yang disebut dengan nama buku-buku filsafat itu, ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu diajarkan kepada orang Islam. Ini membuat pikiran mereka rusak karena belajar filsafat. Belajar istilah sekarang ilmu kalam atau ilmu mantik. Ya. Itu mereka pelajari, akhirnya mereka punya pemikiran segala sesuatu yang tidak sesuai dengan akalnya itu dilabrak, dilawan, dibuang, ditakwil. Ini yang merusak mereka punya akidah jemaah rahimakumullah. Maka Imam Syafi'i sendiri sangat tidak membolehkan orang belajar ilmu kalam itu, ya, atau ilmu filsafat. Namun kemudian mereka bumbu-bumbui dia, disebut dengan nama filsafat Islam. La ilaha illallah. Filsafat itu milik orang barat, orang kafir dasarnya itu ilmu filsafat ini. Tapi kok dikatakan filsafat Islam, nggak sama Islam dengan filsafat, nggak bisa disamakan. Nah inilah membuat rusak banyak akidah jemaah rahimakumullah, sampai-sampai karena kerasnya pemikiran filsafat ini membuat para mahasiswa di perguruan tinggi Islam itu banyak yang justru membuang agamanya, dirusak, otaknya itu dirusak. Nah jemaah rahimakumullah, ini akibat daripada pemikiran filsafat itu. Ini yang membuat banyak yang tersesat umat Islam dulu, kemudian itu diajarkan sampai akhirnya sampai sekarang jemaah rahimakumullah, mereka mengatakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ternyata akidahnya terkontaminasi dengan ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Akhirnya rusak. Ayat-ayat Allah mereka pahami tidak sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat Nabi, tidak sesuai yang dipahami oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam yang 4, ya. Nah ini sangat berbahaya. Makanya kita belajar tentang akidah ini supaya lurus, kita punya keyakinan tidak salah jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sehingga kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, dan berniatlah kita mempelajari agama kita ini lillah, karena Allah, dan mohonlah ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Insyaallah kita akan diberikan petunjuk oleh Allah, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menerangkannya sebaik-baiknya, sedetil-detilnya sehingga bisa dipahami. Ya, silakan. Sebenarnya kalimat Wahabi itu harus ditanyakan kepada orang yang menyebutnya sebenarnya, ya, karena itu buat-buatan, tidak ada sebenarnya dari dulu, dari istilah 300 tahun pertama istilah Wahabi itu nggak ada. Dia ini muncul istilah Wahabi itu munculnya sekarang-sekarang jemaah rahimakumullah, ya, munculnya kemarin-kemarin, nggak sampai 50 tahun yang lalu, nggak, ya. Kenapa disebut ada istilah Wahabi itu di kerajaan Saudi Arabia yang dulunya belum ada kerajaan Saudi Arabia? Di situ orang banyak yang mengagung-agungkan kuburan, itu banyak, ya, sehingga tiap kuburan itu dibuatkan seperti musalla, dibuatkan kubah, tempat orang minta-minta macam-macam. Ada yang minta ke pohon, ada yang minta macam-macam. Jadi akidahnya sudah melenceng banyak itu, ya, akidahnya sudah melenceng. Tauhid uluhiyahnya banyak yang rusak. Seperti kita sekarang, di kita ini banyak orang yang minta-minta seperti itu kepada kuburan. Lalu kubur itu dibuatkan seperti musalla, ada ditinggikan tempat orang minta-minta. Di kubur Daya sudah ada, kubur Riuk sudah ada, di kubur-kubur yang lain, kubur para tuan guru ditinggikan. Orang ziarah minta berkah di sana. Nah seperti itulah keadaannya dulu di daerah Semenanjung Arabia itu, ya. Lalu pada tahun, ya, itu terjadi karena banyaknya pemahaman tarekat dan tasawuf itu. Maka 200 tahun yang lalu, kurang lebih 200 tahun,
adalah seorang alim namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nama dia. Namanya Muhammad, bapaknya Abdul Wahhab. Beliau yang mendakwahi orang-orang Arab